Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku kelas 2 Mekah yang Israel cintai dan selalu rindukan untuk tetap muka bersama kalian. Ayah bunda yang saya hormati yang barangkali mendampingi Ananda ketika melihat video pembelajaran ini. Baik, teman-teman kelas 2 Mekah, kali ini Mr. Ainur di video yang ini akan membahas mengenai tamrin ya, tamrin di bab kedua, religion, tentang mengenal Allah melalui Asmaul Husna atau melalui nama-nama yang baik. Bagaimana sudah kita pelajari di bab 2 yang kapan hari ada beberapa Asmaul Husna yang kita bahas. Nah, kemudian ada penugasan untuk mengerjakan tamrin ya, baik yang tatap muka maupun yang PJJ di rumah, ada penugasan yang sama. Baik, kali ini kita akan membahas tamrin supaya nanti tamrin itu bisa jadi bahan belajar kalian untuk menyiapkan asesmen di hari Selasa ya, di hari Selasa depan, supaya ada persiapan. Kita bahas tamrinnya. Baik, kita masuk ke tamrin 1 yang multiple choices. Untuk pertanyaan yang pertama, bisa dibaca ya, pertanyaan yang pertama. Ini juga sekilas Mister ceritakan waktu membahas Asmaul Husna Al-Ghani tentang nomor 1 orang kaya yang sombong, dan akhirnya amblas itu tenggelam ke dalam bumi adalah siapa nama orangnya? Yang A Fir'aun, yang kedua Ma'mun, yang C adalah Qarun. Jawabannya adalah Qarun ya, makanya kita kenal ada harta Qarun. Dia sangat kaya raya sampai Bani Israel di zamannya Nabi Musa iri sama si Qarun. Lalu kemudian hartanya tenggelam karena dia menyombongkan diri, merasa yang paling kaya, lebih kaya daripada Allah. Baik, silakan dibenerin, atau kalau yang sudah sesuai silakan dikasih angka 100 secara mandiri untuk yang nomor 1. Kemudian kita berlanjut ke nomor kedua. Sesungguhnya dapat memberi hidayah atau petunjuk, yaitu tentunya Allah ya, yang bisa memberi kita petunjuk supaya kita tetap berada dalam jalan-jalan surga atau tetap berada dalam jalan-jalan yang benar sesuai dengan petunjuknya Rasul. Memberi petunjuk atau hidayah tentang itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita beralih ke nomor 3. Ini juga sangat gampang. Ini tentang bukti Asmaul Husna. Kita baca dulu. Matahari yang terbit dan terbenam secara teratur adalah bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Al-Ahad, Allah Maha Esa, Al-Wadud. Masih ingat? Al-Wadud ini adalah Allah Maha Mencintai. Kalau Al-Hafiz adalah Allah Maha Memelihara. Nah, kira-kira bukti matahari terbit dan terbenam secara teratur ini masuk mana? Masuk Asmaul Husna apa buktinya? Ternyata masuk Al-Hafiz ya. Jawabannya C. Silahkan boleh dibenarkan kalau yang masih kurang tepat. Kalau yang sudah benar silahkan dikasih angka 100. Kemudian nomor 4 sangat gampang. Maha kaya adalah arti dari Asmaul Husna. Pastinya A ya, Al-Ghani. Maka ya sangat gampang. That is very easy question. Number 5, maha dibutuhkan atau tempat meminta ya, sebagai tempat meminta adalah arti dari Asmaul Husna. As-Somad. As-Somad. Nah, tuh. Memang di Asmaul Husna ini teman-teman, salah satu keterampilan atau salah satu skill atau salah satu pengetahuan yang diasah itu adalah tentang nama Asmaul Husnanya dan juga menghafalkan artinya apa, kemudian bisa membuktikan. Nah, itu kalau sudah bisa menghafalkan Asmaul Husna dan artinya kemudian bisa membuktikan, selesai, kalian pasti gampang melewati bab ini. Kemudian kita lanjut ya, di number 6. Al-Ahad artinya Qul huwallahu ahad. Nah, maka ya Al-Ghani Maha Memelihara tadi adalah Al-Hafiz. Al-Ahad artinya Allah Maha Esa atau Esa. Baik, that is very easy questions.
The last question of this page, number 7. Maha memperhitungkan adalah arti dari Asmaul Husna. Al-Hafiz tadi maha memelihara, ya. Al-Wadud maha mencintai. Berarti jawabannya adalah B, Al-Hasib. Nah, sangat gampang. Silakan boleh di stop dulu atau di pause video ini untuk membenarkan jawaban yang barangkali kurang tepat. Atau kalau sudah benar ya kita lanjut ke next page. Nah, ini masih ada lanjutan multiple choices-nya. Sekarang kita beralih ke nomor 8. Jumlah Asmaul Husna atau nama-nama Allah yang baik ada berapa, teman-teman? 100 kurang 1 ya. 99. That is very easy question. Jawabannya adalah 99. Lanjut, kita ke nomor 9. Al-Hadi artinya adalah dibutuhkan tadi As-Samad, maha memelihara. Al-Hafiz berarti Al-Hadi adalah maha pemberi petunjuk. Hanya Allah yang dapat memberi hidayah atau petunjuk kepada umat manusia. Nah, silahkan dibenarkan kalau yang kurang tepat jawabannya. Kalau yang sudah benar, seperti biasa diberi Anda 100 secara mandiri. Now the last number of this multiple choices. Salah satu cara meneladani Al-Ghani. Al-Ghani, ingat-ingat dulu Al-Ghani itu apa, kemudian baru kalian bisa untuk mengetahui cara meneladaninya. Al-Ghani itu adalah Allah Maha Kaya. Baik, very good. Berarti kalau kita ingin meneladani Allah yang Maha Kaya itu kira-kira A, B, atau C. Nah, gitu caranya, sangat mudah. A, selalu bersyukur dan suka berbagi. B, selalu menghitung jumlah kekayaannya seperti Qarun, memamerkan kekayaan yang kita miliki kepada orang lain seperti Qarun juga. Berarti cara mencontoh, meneladani ini mencontoh ya sifat Al-Ghani Allah dalam kehidupan sehari-hari, yaitu jawabannya adalah A, selalu bersyukur dan suka berbagi dengan orang lain sebagaimana Allah berbagi kepada makhluk-makhluknya. Meskipun kekayaannya Allah di seluruh langit dan bumi, tapi Allah beri cuma-cuma. Seperti udara kita dikasih cuma-cuma, seperti kekayaan alam kita juga dikasih cuma-cuma, dan lain sebagainya. Baik, untuk tamrin 1 atau yang multiple choice sudah selesai. Sekarang kita beralih ke the second tamrin atau isian. Karena ini isian, maka mau tidak mau kalian juga harus latihan menulis ya. Meskipun sekarang lagi PJJ atau pembelajaran digital yang seluruhnya barangkali memakai komputer atau menggunakan keyboard kalau mau mengetik, tapi di tamrin kalian silahkan kalian latih tulisan tangan kalian supaya kemampuan menulis kalian tidak hilang. Oke, number 1 of tamrin 2. Allahus Samad artinya ini ada di surah Al-Ikhlas ya. Qul huwallahu ahad, Allahus Samad. Artinya adalah Allah Maha dibutuhkan. Nah, tuh. Allah Maha dibutuhkan. Silahkan bisa ditulis di titik-titik yang sudah disediakan di buku kalian masing-masing. Kemudian kita beralih ke number 2. Jika Tuhan lebih dari satu, berarti ini membahas tentang Asmaul Husna Al-Ahad ya. Jika Tuhan lebih dari satu, maka kehidupan dunia akan hancur tentunya. Baik, Mister insya Allah di video yang sebelumnya lupa ya, kalau ada Asmaul Husna Al-Ahad mungkin belum terjelasin. Mister jelasin di nomor 2 ini. Kalau Tuhan lebih dari satu, maka dunia akan hancur. Betul. Kenapa? Misalnya Tuhan ada dua. Tuhan ada dua. Katakanlah Tuhan satu dan Tuhan yang kedua. Tuhan ke satu menghendaki bahwa matahari terbitnya dari timur. Ternyata Tuhan kedua yang nggak sepakat. Aku nggak sepakat kalau misalkan matahari terbitnya dari timur. Matahari harus terbit dari barat. Nah, maka akan berantem sesama Tuhan itu. Jikalau Tuhan itu lebih dari satu, maka kehidupan dunia ini pasti nggak akan teratur seperti saat ini. Nah, yang kita amati kan matahari selalu terbit dari timur kemudian tenggelam di barat. Nah, ini menunjukkan bahwa
hanya ada satu Tuhan. Keteraturan ini menunjukkan bahwa Allah itu ahad. Nah, semacam itu. Kemudian kita lanjut ya, di nomor yang ketiga. Nomor yang ketiga, setelah diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaknya kita, ketika kita diberi kekayaan oleh Allah, entah bentuknya harta, entah bentuknya berupa rumah, atau bentuknya berupa hal-hal materi yang lainnya, benda-benda yang lainnya, maka yang kita lakukan harusnya apa? Ya, yang pertama adalah bersyukur, dan yang kedua adalah berbagi. Nah, itu bersyukur karena kita beruntung mendapatkan sebagian kecil dari kekayaan yang dimiliki Allah lewat usaha orang tua kalian misalnya, atau lewat usaha kalian. Nah, tapi tetap itu adalah pemberian dari Allah. Maka kita harus bersyukur pertama kali, mengucapkan terima kasih atau alhamdulillah. Kemudian tidak cukup hanya itu, kalian juga harus berbagi. Nah, kekayaan tadi dibagikan ke orang-orang yang tidak seberuntung kita, tidak seberuntung kalian, tidak seberuntung ayah bunda kalian, supaya seluruh umat manusia ini tetap merasakan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti itu ya. Nanti kapan-kapan kita bahaslah itu tentang zakat dan sebagainya. Kita lanjut ke nomor 4, artinya Al-Hafiz. Atau Al-Hafid yaitu tadi bukti Al-Hafid itu adalah matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat secara teratur. Berarti Allah Maha memelihara. Nah, itu artinya Al-Hafid. Allah Maha memelihara. Gampang ya. Kalian juga boleh cek di buku kalian tentang Asmaul Husna Al-Hafid. Kemudian last number of this tamrin in tamrin 2, number 5, Asmaul Husna artinya, wah ini sangat gampang, keterlaluan kalau nggak tahu. Kelas 1 sudah dibahas ya dulu ya. Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang baik. Nama-nama Allah yang baik. Nama-nama Allah yang baik jumlahnya ada 99. Tapi Asmaul Husna sendiri artinya adalah nama-nama Allah yang baik. Baik, kalian boleh pause video ini untuk menyelesaikan menulisnya di lembar jawaban yang ada di buku kalian masing-masing. Kalau sudah benar, silahkan diberi 100 seperti biasanya. Kita sekarang beralih ke next tamrin ya, tamrin 3 terakhir untuk latihan soal-soal di bab 2 mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Nah, ini karena isian, maka mau tidak mau harus rajin menulis. Menulisnya biasanya boleh jadi lebih banyak dibandingkan yang isian singkat tadi di tamrin 2. Tidak mengapa kalian siapin your pencil and your eraser. Kita coba bahas tamrin 3 yang nomor 1. Kita baca dulu soalnya. Mengapa orang beriman meminta segala sesuatu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, kenapa? Kenapa sih ke orang-orang beriman, ke orang-orang yang mempercayai adanya Allah, meminta segala sesuatu, entah kemudahan, entah rezeki, entah kesehatan, hanya kepada Allah saja mintanya? Kenapa? Baik, kalau dari Mister dihubungkan dengan bab Asmaul Husna ini, jawaban yang paling sesuai itu adalah karena Allah memiliki Asmaul Husna As-Somad, yaitu Allah sebagai tempat meminta. Nah, tuh. Karena ini babnya tentang As-Somad, maka jawabannya juga harus berkaitan dengan itu. Nah, ini referensi jawaban dari Mister. Kalau misalnya kalian jawab berbeda juga tidak masalah, tapi yang penting arahnya tetap ke sini. Meskipun teksnya tidak sama, tulisannya tidak sama seperti Mister, tidak masalah. Yang penting intinya sama. Misalnya kalian jawab karena Allah sebagai tempat meminta. Nah, karena Allah memiliki Asmaul Husna As-Somad. Nah, begitu nggak apa-apa, nggak ada masalah, karena arahnya sama. Baik, Mister lanjutin dulu ke ayat kedua. Nanti kalian boleh pause untuk menulis di lembar jawaban kalian, membetulkan jawaban kalian apa barangkali sudah benar. Sangat keren sekali. Berarti kita coba ke nomor 2. Apa buktinya jika Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha memelihara, atau Asmaul Husna Al-Hafiz tadi ya. Tadi di multiple choice ada? Sudah ada, coba diingat-ingat. Boleh dibalik. Sudah ketemu?
Bukti Allah Maha memelihara adalah, nah, matahari terbit dari timur dan tenggelamnya di barat setiap hari secara teratur. Nah, itu bukti bahwa Allah Al-Hafidh atau Allah Maha memelihara. Boleh. Ini referensi jawaban dari Mister. Kalau kalian punya referensi jawaban yang lain, boleh. Misalnya buktinya apa? Buktinya antara Merkurius, Venus, Bumi, Mars, dan planet lainnya di tata surya di solar system kita tidak bertabrakan. Nah, itu menandakan Allah Maha memelihara. Boleh. Jika seperti itu boleh. Atau jawaban-jawaban yang lain. Yang penting arahnya adalah kalian bisa membuktikan kalau Allah itu Maha memelihara. Kalian berarti harus bisa membuktikan keteraturan yang terjadi di alam semesta ini. Atau misalnya ini apa namanya, siklus terjadinya hujan. Nah, mulai dari air laut menguap, kemudian jadi awan, kemudian awan turun hujan. Nah, ini juga tanda bahwa ada keteraturan di situ. Bisa semacam itu. Terserah, yang penting arahnya ke sana ya, sesuai dengan bahan bacaan dan barangkali TV yang kalian tonton. Pasti jawaban kalian lebih menarik, lebih variatif, lebih macam-macam dibandingin jawaban dari Mister ini. Yang penting arahnya ke sana. Oke, next number 3 of this tamrin. Pertanyaannya adalah, mengapa seorang muslim tidak boleh sombong atas kekayaan yang dia miliki, sebagaimana Qarun tadi ya, sampai tenggelam karena dia sombong dan sampai memamerkan hartanya ke orang-orang lain, menganggap dirinya lebih kaya dibandingkan penciptanya atau dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang muslim tidak boleh sombong? Nah, karena Allah lah yang maha kaya, yang Allah memiliki Asmaul Husna Al-Ghani. Jadi kita tidak pantas untuk menyombongkan diri, apalagi yang disombongkan hanya kekayaan yang cuma sepersekian, sangat kecil dibandingkan kekayaan yang dimiliki oleh Allah. Ibarat lautan yang 2/3 isi bumi itu, mungkin kekayaannya Qarun cuman ketika kita nyiduk air ya, nyiduk ya, mengambil air, kemudian airnya dari telapak tangan kita kemudian menetes. Nah, kira-kira seperti tetesannya itulah harta kekayaannya Qarun, atau mungkin orang yang paling kaya di bumi ini. Nah, itu karena Allah yang maha kaya, sehingga kita nggak boleh menyombongkan diri atas apa yang kita miliki. Sikap yang seharusnya bukan sombong, tapi bersyukur dan berbagi. Nah, seperti itu ya. Baik teman-teman, kita lanjut ke nomor 4. Gampang nih, bagaimana cara meneladani Al-Wadud atau mencontoh Asmaul Husna Al-Wadud. Kalian harus pahami dulu, kira-kira artinya dari Al-Wadud itu apa. Nah, kalau kalian sudah tahu arti dari Al-Wadud, maka gampang menjawabnya. Masih ingat Al-Wadud itu apa? Baik, Al-Wadud itu adalah Allah Maha mencintai. Nah, ketika sudah tahu artinya Al-Wadud adalah Allah Maha mencintai, maka bagaimana cara kita mencontoh Asmaul Husna Allah Maha mencintai tadi atau Al-Wadud itu? Gampang. Kalau mencontoh Allah Maha mencintai, berarti kita harus memperlakukan seluruh ciptaannya Allah dengan penuh cinta dan kasih sayang. Misalnya kalian dikasih amanah oleh orang tua kalian untuk memelihara kucing, maka kita perlakukan kucing itu dengan cinta dan kasih sayang. Ketika dia kedinginan malam-malam tidur di luar, kalian kasih selimut, atau kalian sediakan tempat sendiri untuk tempat tidurnya dia yang di situ penuh kehangatan. Nah, ketika dia lapar, ngeong dan sebagainya, kalian kasih minum, entah minum air, entah minum susu, kemudian kalian kasih makan. Nah, begitu ya. Atau mungkin kalau kalian punya tanaman di rumah, merawat suatu tanaman sama orang tua kalian, dicintai dan dikasih sayangi dengan cara apa? Memberi pupuk, kemudian menyiramkan air secara teratur, atau mungkin menyemprotkan pupuk pada daunnya. Banyak ya, macam-macam. Yang pasti kita harus memperlakukan ciptaan Allah dengan penuh cinta dan kasih sayang untuk meneladani atau mencontoh Asmaul Husna Al-Wadud. Atau mungkin kalian punya adik nih, atau punya kakak, ya diperlakukan adik dan kakak kalian itu dengan cinta kasih dan penuh cinta dan kasih sayang. Nah, misalnya membantu adik ketika adik tidak bisa mengerjakan PR-nya misalnya, atau mungkin membantu mengambilkan barang-barang adik yang nggak nyampe karena adik terlalu pendek, masih pendek, belum tumbuh gede kayak kalian, bisa seperti itu. Oke,
the last question of tamrin ya, nomor terakhir untuk seluruh latihan tamrin. Nomor 5, kita baca dulu apa yang harus kita lakukan agar hidayah atau petunjuk. Hidayah itu apa Mister? Hidayah itu petunjuk Allah ke jalan yang benar supaya tetap terjaga. Apa yang harus kita lakukan supaya petunjuk Allah kepada jalan yang benar tetap terjaga. Nah, baik, Mister punya referensi jawaban. Nah, kok panjang Mister jawabannya? Ya, kalian persingkat boleh kalau kalian misalnya agak kurang rajin untuk menulis, tidak masalah. Yang penting arahnya sama. Kalau referensi jawaban dari Mister adalah seperti ini. Yang harus kita lakukan ketika kita ingin petunjuk Allah tetap terjaga di dalam diri kita dan dalam setiap kehidupan kita adalah selalu menjalankan perintahnya Allah dan menjauhi larangannya Allah. Dan yang paling penting adalah ini, berdoa supaya Allah selalu memberi petunjuk kepada kita ke jalan yang benar. Kita kalau setiap sholat itu baca surah Al-Fatihah ya, sesudah kita baca iftitah, kemudian Al-Fatihah, kemudian surat-surat pendek. Kalau kita pahami ada satu ayat di surah Al-Fatihah itu yang artinya tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Nah, ihdinas siratal mustaqim. Nah tuh, setiap kali kita sholat, setiap rakaat kita selalu membaca itu. Nah ini kita berdoa sebenarnya kepada Allah. Kalau kita benar-benar paham artinya, kita berdoa dalam setiap sholat kita ketika kita membaca surah Al-Fatihah bahwa kita selalu ingin ditunjuki oleh Allah menuju jalan yang benar, jalan orang-orang yang diberi kenikmatan oleh Allah, yang diberi surga oleh Allah, bukan orang-orang yang sesat, ya, yang nggak ngerti agama Islam, orang-orang yang nggak tahu caranya sholat misalnya, atau orang-orang yang selalu membuat kejelekan atau membuat kerusakan di muka bumi seperti Fir'aun yang mengangkat dirinya sebagai Tuhan, atau seperti orang-orang kafir Quraisy dulu ketika memerangi Nabi Muhammad. Nanti detailnya kita bahas di bab terakhir religion ya, tentang kisah Nabi Muhammad. Nah itu kita lakukan supaya kita selalu diberi petunjuk oleh Allah ke jalan yang benar. Nah jadi ya ini referensi jawaban dari Mister, supaya petunjuk dari Allah tetap terjaga, jalankan perintahnya. Nah, jalankan perintahnya dan jauhi larangan Allah. Larangannya Allah apa? Misalnya berjudi, kemudian mencuri, kemudian minuman keras itu seperti minum bir. Nah itu banyak orang-orang barat yang malah menjalankan hal itu padahal itu dilarang sama Allah. Akhirnya mereka diberi petunjuk sama Allah. Nah kita melakukan hal yang berbeda seperti mereka, karena kita tahu bahwa untuk menjaga petunjuk Allah harus menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, serta berdoa supaya Allah selalu memberi petunjuk kepada kita. Endingnya nanti satu, kita masuk dan kembali kepada surganya Allah. Nah gitu ya. Nanti kalian bisa pause video ini, kemudian kalian sempurnakan jawaban kalian. Boleh tidak sama tulisannya, tapi arahnya sama, tidak ada masalah. Kalau misalkan ada jawaban yang berbeda, selama arahnya sama dengan yang dimaksud oleh soal, Mister benarkan. Karena tidak terlalu ribet kalau masalah tulisan, jawaban yang berbeda dan sebagainya. Yang penting arahnya sama, kalian paham, selesai. Oke, baik. Untuk tamrin selesai. Kemudian satu slide terakhir yang Mister ingin sampaikan juga di akhir pembahasan tamrin ini, video ini adalah penguatan materi. Nah, sebelum kalian nanti menjalankan assessment di hari Selasa insya Allah ya, lewat Google Form, lewat online, maka Mister ingin supaya kalian mantap dulu pemahaman materinya. Jadi benar-benar paham terhadap bab 2 ini, mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Maka Mister kasih satu slide khusus yang membahas tentang penguatan materinya. Nah ini Mister sudah buatin tabel sederhana, kalian juga bisa baca. Mister akan jelaskan satu persatu secara perlahan. Nah ini Asmaul Husnanya ada yang kita bahas, ada Al-Ghani, Al-Wadud, Al-Hadi, Al-Hafid, Al-Ahad, Al-Qamad, sama Al-Hasib. Nah ada sekitar 7 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, betul, 7 Asmaul Husna. Nah intinya
intinya di bab 2 ini adalah kalian harus paham Asmaul Husnanya apa, kemudian artinya apa. Nah tuh gampang sekali. Nanti akan kalian nanti kalau asesmen kalian akan banyak menemui itu. Al-Ghani artinya apa misal, atau Asmaul Husna dari Maha Kaya apa. Nah tuh, maka harus dihafalin artinya. Al-Ghani artinya Maha Kaya ya. Al-Wadud Maha mencintai, seperti tadi ada muncul di soal. Al-Hadi juga muncul, Maha memberi petunjuk. Al-Hafidh Maha memelihara. Al-Ahad Maha Esa. As-Somad Maha dibutuhkan. Al-Hasib Maha memperhitungkan. Nah kalian coba nanti di rumah hafalin sedikit-sedikit tentang ini, Allah gampang sekali. Kemudian kita juga harus mampu tuh membuktikan. Buktinya apa kalau Allah itu punya Asmaul Husna Al-Ghani atau Allah itu Maha Kaya. Nah ini sudah siapin tabelnya di sini. Buktinya ya kekayaan tak terhingga di bumi dan langit yang kita nggak bisa menghitungnya. Bahkan kekayaan kita pun tidak bisa menyaingi kekayaan dari Allah. Bahkan apa yang kita banggakan ini, misalnya kita punya mata, kita bisa menghirup lewat hidung kita, ini semuanya pemberiannya Allah, menunjukkan bahwa Allah Maha Kaya dibandingkan manusia. Kekayaan tak terhingga di bumi dan langit ini buktinya Allah punya Asmaul Husna Al-Ghani. Nah, kemudian gimana cara mencontohnya dalam kehidupan kita sehari-hari? Kalau misalnya kita ingin mencontoh Al-Ghani atau Maha Kayanya Allah, Asmaul Husna Maha Kaya, maka kita harus bersyukur terhadap apa yang diberikan oleh Allah kepada kita lewat perantara orang tua kita. Misalnya kita punya rumah yang nyaman untuk ditinggali, atau mungkin kita punya kendaraan untuk kita transportasi berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain, atau misalnya kita punya pendingin ruangan dan benda-benda lain yang dianggap itu adalah sebagai ukuran kekayaan, maka kita harus bersyukur karena Allah memberikan sebagian kecil kekayaannya kepada kita lewat perantara orang tua kita. Maka kita harus bersyukur pertama, dan yang kedua adalah jangan lupa untuk berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan, sebagaimana Allah membagikan sinar matahari secara cuma-cuma, udara cuma-cuma, air barangkali kalau kalian mau cari di sumber juga cuma-cuma gitu ya. Nah tuh, nah, ini cara kita mencontoh bersyukur dan berbagi kepada orang yang membutuhkan. Al-Ghani ya. Nah nanti tabel ini dipahami lagi, diputar-putar lagi untuk bahan kalian menyiapkan diri menuju asesmen berikutnya. Kemudian yang kedua Al-Wadud. Al-Wadud artinya adalah Maha mencintai. Buktinya apa Allah Maha mencintai manusia? Ya memberi udara, kemudian ngasih kita air, kemudian kita dikasih organ tubuh, bisa dikasih kaki dua, misalnya tangan dua, sehingga kita bisa melakukan gerakan-gerakan dengan tangan kita, gerakan-gerakan dengan kaki kita. Bayangin kalau misalnya tidak seperti ini rupa kita, kaki kita cuma satu, kemudian kita jalannya itu loncat-loncat dengan satu kaki. Ini karena Allah Maha mencintai, kita dikasih organ tubuh yang sempurna, kita dikasih udara yang kita menghirup kapanpun tidak ditarif oleh Allah gitu ya. Nah ini cara meneladaninya. Asmaul Husna Al-Wadud ini adalah memperlakukan makhluk ciptaannya Allah dengan penuh cinta dan kasih sayang. Seperti yang tadi sudah kita bahas jelas di tambahan 3 yang kita tidak akan mengulangi. Sekarang yang ketiga adalah Al-Hadi. Al-Hadi itu artinya adalah Maha pemberi petunjuk. Buktinya apa Mister kalau Allah Maha pemberi petunjuk atau punya Asmaul Husna Al-Hadi? Buktinya adalah Allah mengutus para rasul dan menurunkan kitab suci. Nah semenjak dulu namanya Nabi Adam pertama kali diturunkan ke bumi, sampai akhir zaman ada Khatamul Anbiya atau Nabi Muhammad itu ya sebagai penutup para rasul. Nah itu atas bimbingan para rasul itulah kita tahu bagaimana caranya kita supaya bisa kembali ke surganya Allah. Misalnya dengan sholat, dengan melakukan syahadat, menyembah hanya kepada Allah, tidak menyembah berhala atau menduakan Allah dengan yang lain, dan sebagainya yang kita pelajari biasanya di pelajaran religion atau di sekolahan ya. Maka harusnya seperti apa ketika kita ingin mencontoh Al-Hadi atau menjalankan petunjuk dari Allah itu, maka kita harus mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Kita mengikuti ajarannya Nabi Muhammad. Kalau makan sambil berdiri,
nggak boleh menurut sunnahnya Nabi Muhammad, maka kita makannya ya sambil duduk, tangan kanan digunakan, tangan kiri mengikuti setan, maka kita makan menggunakan tangan kanan. Nah, banyak sekali tuntunan yang diajarkan oleh Rasul supaya kita bisa kembali ke surganya Allah ya. Tuh. Kemudian ada Al-Hafidh. Al-Hafidh artinya adalah maha memelihara. Sudah kita bahas ya tadi di Tamrin 1 juga sudah ada the multiple choices. Buktinya apa? Keteraturan pada alam semesta. Cara meneladani Asmaul Husna Al-Hafidh ini apa, Mr. Ainur? Cara meneladaninya adalah kita harus menjaga keseimbangan alam atau lingkungan. Contohnya gampang. Misalnya kalian amati, pergi kalian ke sungai atau ke selokan dekat rumah kalian. Kalau di situ banyak sampah, nah berarti itu tandanya bahwa kita belum bisa menjaga keseimbangan lingkungan. Kenapa? Karena sampah-sampah itu akan menyumbat jalannya air yang nanti akan masuk ke sungai-sungai besar, yang nanti akan berujung kepada lautan. Lautan nanti menguap jadi awan, kemudian awan jadi hujan, turun ke ke bumi, begitu seterusnya. Nah, maka kalau kita ingin menjaga keseimbangan lingkungan, mencontoh Asmaul Husna Al-Hafidh, buang sampah yang benar, dipilah dulu mana yang organik, ya, mana yang sampah basah, mana yang sampah kering. Sampah kering nanti ada caranya sendiri dan sebagainya. Tuh, menjaga keseimbangan lingkungan. Atau misalnya yang sering diberita adalah illegal logging ya, atau penebangan pohon di hutan secara liar untuk membangun rumah-rumah, butuh kayu banyak, akhirnya pohon-pohon ditebang, nggak pakai izin pemerintah dulu. Akhirnya yang terjadi apa? Ketika hujan nggak ada air yang menahan, nggak ada pohon yang menahan air, maksud Mister. Akhirnya terjadi banjir, bandang, tanah longsor dan sebagainya. Nah tuh, nggak boleh kita lakukan. Kita harus menjaga keseimbangan alam dengan cara apa? Menanam pohon atau legoisasi ya kalau istilah ilmiahnya, atau kita kalau memotong pohon itu ada izinnya dulu supaya tidak terjadi banjir bandang atau terjadi ketidakseimbangan di lingkungan. Nah, tuh caranya seperti itu. Banyak yang lain. Kalian bisa lihat di YouTube atau memikirkan atau mengamati di TV, di koran, banyak sekali cara mencontoh Al-Hafidh atau Allah Maha Memelihara. Kemudian kita bahas Al-Ahad. Artinya Maha Esa, sangat gampang sekali. Buktinya apa? Keteraturan pada alam semesta. Ya, sudah sekilas kita bahas tadi. Mister akan membahas lagi. Kemudian apa Mister yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita supaya kita bisa mengimani atau meneladani adanya Asmaul Husna Al-Ahad atau Allah Maha Esa? Ya, kita hanya menyembah kepada Allah, nggak seperti orang-orang jahiliyah dulu, orang-orang Arab yang masih bodoh. Menyembahnya mereka adalah menyembah kepada patung. Misalnya seperti bapaknya Nabi Ibrahim ya, Azar, yang membuat patung sendiri, jadi pengrajin patung, kemudian patungnya disembah sendiri, dijual ke orang untuk jadi Tuhan. Padahal patung nggak bisa ngapa-ngapain. Kamu ludahin juga dia nggak membalas. Kamu tinju, dia juga nggak balas ninju. Kamu curi makanannya juga dia nggak protes, kan begitu. Dia misalnya dibeolin sama lalat di hidungnya, dia juga nggak bisa ngusir lalat itu. Maka dia nggak layak jadi Tuhan. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi kita hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah hanya satu. Kemudian kita lanjut ke Asmaul Husna As-Samad. As-Samad artinya adalah Allah Maha dibutuhkan atau sebagai tempat meminta. Buktinya apa? Terkabulnya doa manusia. Kalian masih ingat ceritanya Nabi Ibrahim gak punya anak sampai 80-90 tahunan bersama istrinya yang pertama, Siti Saroh. Kemudian selalu berdoa. Nabi Ibrahim selalu berdoa supaya diberikan keturunan, yang keturunan itu bisa melanjutkan dakwahnya Nabi Ibrahim tentang dakwah tauhid, tentang dakwah bahwa Tuhan itu hanya satu, Tuhan itu bukan berhala, bukan patung dari batu, dari kayu dan sebagainya. Akhirnya terkabulkan, lahirlah seorang anak. Ya, pertama ada Ismail, kemudian yang kedua ada Ishak. Nah, terkabulnya doa manusia. Kita juga seperti itu. Kadang kan ketika kita berdoa, ya Allah, semoga nanti aku dapat apa. Nah, kemudian bisa terkabul. Meskipun terkabulnya nggak tiba-tiba kayak bim salabim gitu ya. Ada prosesnya. Nah, tapi yang pasti sudah banyak bukti yang membuktikan bahwa doa manusia bisa terkabul
dan kita nggak tahu tiba-tiba kok bisa terkabul doa itu. Nah, itu menandakan bahwa Allah memiliki Asmaul Husna As-Sona. Cara meneladaninya seperti apa? Ya kita berdoa dan mohon pertolongan hanya kepada Allah, jangan kepada yang lain. Dulu zaman-zaman Mister masih anak-anak, mungkin orang tua kalian juga sudah dewasa saat itu, banyak orang yang meminta pertolongan bukan kepada Allah, tapi kepada dukun-dukun misalnya. Dukun-dukun, mau cari jodoh, mau cari pasangan, mau cari istri, mau cari suami, tanyanya ke dukun. Dukun, jodohkan aku dengan si dia, aku suka sama si dia, supaya aku bisa menikah dengan dia, jodohkanlah aku. Minta pertolongannya ke dukun. Atau mungkin ada dulu teman-temannya Mr. Enur itu punya semacam gelang atau kalung, atau kita nyebutnya jimat ya. Oh, dengan jimat ini nanti kita akan menang bola. Dulu Mr. Enur suka main bola sama teman-teman keliling-keliling, nantangin teman-teman dari sekolah-sekolah SD lain. Nah, pakai jimat, temennya Mister pakai jimat. Ini pakai jimat ini bisa ngegolin banyak. Nah, padahal nggak bisa seperti itu, nggak boleh seperti itu. Karena Allah memiliki Asmaul Husna As-Somad. Kita berdoa dan mohon pertolongannya kepada Allah aja. Ya Allah, berikan aku kemenangan untuk futsal kali ini. Tentunya berdoa jangan hanya dengan berdoa saja. Supaya terkabul juga diiringi dengan ikhtiar, dengan usaha yang keras. Berdoa sebagai ujung dari ikhtiar kita, ujung dari usaha kita. Nah itu ya tentang As-Somad. Kemudian yang terakhir adalah tentang Al-Hasib. Al-Hasib itu adalah Allah Maha memperhitungkan. Nah ini yang kalian juga harus benar-benar sangat memperhatikan ya. Buktinya apa Mister kalau Allah itu Maha memperhitungkan? Ada janji balasan surga dan neraka bagi manusia. Di dunia dulu, di sejarah, kalau kalian buka Al-Quran juga sudah dibuktikan bahwa Allah akan mengazab orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Contoh, umat Nabi Lut diazab dengan batu meteor yang sudah ada tulisan nama-nama masing-masing orang sehingga nggak mungkin nyasar. Ketika mereka tidak mau beriman dengan apa yang didakwahkan oleh Nabi Lut kepada mereka, akhirnya diazablah orang-orang itu sesuai janjinya Allah. Diazab dengan batu meteor sampai negerinya hancur, berbayangin. Dinosaurus segede itu bisa mati karena meteor, apalagi manusia yang sekecil ini kan, malah hancur lebur. Nah tuh, selain itu di akhirat nanti ada janji balasan surga dan neraka bagi manusia. Ini bukti kalau Allah Maha memperhitungkan. Cara meneladaninya seperti apa, atau konsekuensinya, atau yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari ketika kita sudah tahu bahwa Allah Maha memperhitungkan adalah kalian harus mikir dulu. Kalian punya otak, kalian punya akal. Akal ini fungsinya adalah untuk memilih mana yang benar, mana yang salah. Yang salah jangan dilakukan, yang benar harus dilakukan. Didakwahkan, disiarkan, dijaga istiqomahnya, dijaga konsistensinya. Maka kalian harus berpikir sebelum melakukan tindakan. Kalian amati dulu, kalian pikir matang-matang dulu. Yang aku lakukan ini salah apakah benar ya? Aku mau mencuri mangga ini salah apa benar ya? Karena nanti akan diperhitungkan oleh Allah. Bahkan dulu di pelajaran kalian iman kepada malaikat Allah, ya sudah dibahas ya di kelas 1. Di tangan kanan dan tangan kiri kalian ada dua malaikat yang mencatat. Yang kanan mencatat perbuatan baik, yang kiri mencatat perbuatan buruk. Maka kita harus berhati-hati, berpikir dulu sebelum melakukan tindakan. Kalau tindakan itu baik, eksekusi, lakukan segera. Kalau tindakan itu buruk, pikir berkali-kali. Nanti kalian akan ada ganjaran kalau melakukan keburukan itu. Apa ganjarannya? Ganjarannya adalah neraka yang kalian juga sudah tahu gambaran neraka panasnya seperti apa. Ya. Pasti lebih panas dari korek api, pasti lebih panas daripada sinar matahari yang tiap siang kita selalu mengeluhkan panas mister dan seterusnya. Oke, seperti itu. Jadi ini kalian putar-putar lagi yang bagian akhir ini boleh untuk kalian memperdalam yang tentang tamrin tadi juga diperbolehkan sekali oleh Mr. Ainur supaya mempermudah kalian untuk menjalani asesmen nanti di hari Selasa ya insya Allah lewat Google Form atau lewat online sebagaimana yang sudah kalian kerjakan di kitab tadi. Ini kalian hafalin Asmaul Husnanya, kemudian artinya apa, buktinya apa, dan cara mencontoh dalam kehidupan seharinya seperti apa. Ini Mr. udah rangkumin dalam sebuah tabel sederhana dan juga Mr. udah jelasin sekilas supaya kalian ada pendalaman. Nah begitu.
Baik, terima kasih anak-anakku kelas 2 Mekah yang sudah menonton video dari Mr. Ainur. Thank you very much. Orang tua wali murid barangkali yang juga mendampingi Ananda. Mr. akhiri, see you on the next assessment. Bab 2 ya, disiapin. Kalian boleh baca buku kalian boleh putar video ini ulang atau cek tamrin kalian. Silahkan yang apapun yang bisa kalian buat bahan belajar, monggo. Lewat YouTube juga boleh, lewat search engine-nya Google juga boleh, lewat TV kalau misalnya ada yang tentang Asmaul Husna boleh, silahkan. Mister sangat senang kalau kalian rajin belajar. Terakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.